Oke teman-teman, aku sambil curhat, sambil aku mau jemur baju aku. Resiko jadi TKW itu harus sabar, kuat mental, dan harus kuat tidur. Karena kalau sudah menjaga lansia yang umurnya sudah 96 ke atas itu, rewelnya itu minta ampun. Đây. Tăng vào. Đó. Thì lại tệ,มันเป็นตัวทีไรเตะ Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Menel, are Jawa Timur Lumajang. Salam sukses buat semuanya yang hadir di channel aku. Di video kali ini Mbak Santi mau curhat sambil barusan udah aku kasih nenek aku itu tidur dan udah kasih aku obat. Sekarang dia lagi tidur pagi dan aku mau jemur baju. Terus saja aku sambil curhat di jemuran aja biar cari aman gitu teman-teman. Oke teman-teman, aku sambil curhat, sambil aku mau jemur baju aku. Ini hari itu di luar tetap masih hujan ya. Di Taipei itu tiap hari hujan, udah 1 mingguan ya teman-teman. Hujannya mulai dari Senin sampai sekarang kan. Katanya sampai hari Rabu, ternyata sampai sekarang itu tetap hujan teman-teman. Resiko jadi TKW itu harus sabar, kuat mental, dan harus kuat tidur. Karena kalau sudah menjaga lansia yang umurnya sudah 96 ke atas itu, rewelnya itu minta ampun. Syukur-syukur dia nggak pikun, syukur-syukur dia itu nggak ngomongnya nggak ngawur sama majikan, biar majikan itu nggak percaya sama kita gitu. Walaupun gaji puluhan juta di Taiwan itu bukan dilihat dari segi gaji kita itu, kalau di Indonesia itu wah jadi TKW itu enak ya. Jadi mereka melihat barangkali yang punya HP, sosial media, barangkali menganggap kalau gaji jutaan itu kerjanya cuma nutulin HP. Kerja di Taiwan itu nggak seindah di kayak di foto profil teman-teman, enggak gitu. Kalau Mbak Santi gajinya lumayan, terus kerjaannya yang nggak segitu banyak. Yang diuji apa? Yang diuji sekarang itu dari nenek aku. Majikanku baik, dia menghormati aku, nggak pernah menganggap aku seperti pembantu gitu. Kalau aku sudah diam berarti dia punya kesalahan, bukan aku yang punya kesalahan. Bukan egoisnya kayak gitu teman-teman. Tapi aku menerapkan satu, ya kalau aku sudah putus, andaikan aku putus kontrak sama sini itu ada pembantu lagi di sini itu, biar dia itu menghormati pembantu kayak gitu teman-teman aku. Terus kenapa Mbak Santi kayak menegaskan sifatnya Mbak Santi ke majikan ini, karena takutnya ntar kalau Mbak Santi putus kontrak di sini itu ada pembantu baru itu, dia bisa tahu sifatnya orang Indonesia kayak apa gitu teman-teman. Dan apapun yang nggak disukai orang Indonesia itu aku sudah diterapkan di sini teman-teman. Dan kemarin itu majikanku itu ngomong kalau sama aku teman-teman ya, ngomong gini, katanya adiknya dia yang atas majikanku itu nggak satu rumah sama sini teman-teman. Yang atas nama majikanku itu cewek, anaknya nenek aku yang beda rumah ya rumahnya jauh lah, nggak jauh banget kalau aku ya, tapi kalau orang yang nggak tahu jalan barangkali jauh gitu. Itu mertuanya dia mau ambil TKW, terus dia curhat sama aku kemarin. Itu adik aku mau ambil TKW dari Indonesia. Aku terus bilang lah, kalau ambil dari TKW dari Indonesia itu, satu, bahasa itu nggak segitu pinter, kerjaan pun itu pasti harus ngajarin. Ya syukur-syukur kalau kalian itu menerapkan atau mengajarin dengan sabar, karena pendatang baru kalau belum non-ek itu pasti butuh kesabaran dan harus diterapin pelan-pelan gitu. Aku bilang, ya nggak tahu. Terus apa kamu itu aja? Aku nggak mau, karena
apa ya, aku sudah tahu sifat-sifatnya mereka yang di keluarga sana, karena keluarga yang sana itu masih saudara dari mantan majikanku yang dulu. Orangnya super ribet, kaya, cuma sifatnya dalam perincian uangnya, mending aku apa ya, punya majikan sewajarnya aja ya teman-teman, nggak kaya nggak miskin ya sedang, yang penting aku dapat gaji, aku bisa kenyang, gajinya itu mantep di sini, walaupun nggak kaya bisa menggaji aku setaran dengan anak kaburan gitu. Alhamdulillah, yang penting dia bisa menghargai. Apa kamu pindah ke sana aja? Antara aku, oh nggak mau, aku mending jaga nenekku ini daripada aku harus ke sana. Dan dia sudah tahu sifat-sifat aku teman-teman. Dan sekarang nenekku itu teman-teman ya namanya orang tua ya harus sabar. Makin tua itu makin kayak anak kecil, males ngomong, males bergerak. Pokoknya Mbak Santi itu kalau malam itu matanya itu mentolong gitu teman-teman. Terus kalau siang maunya tidur aja kayak gitu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah di saat dia tidur saya cekatan bikin konten, bikin apa, rutinitas apa gitu. Tapi yang satu, kalau punya apa ya, seperti kayak punya pasien kayak aku sukanya tidur gitu. Satu, Mbak Santi itu nggak pernah meninggalkan namanya bersih-bersih rumah teman-teman, karena Mbak Santi itu orangnya kalau rumahnya kotor gitu tuh risih banget gitu ya, udah kebiasaan barangkali ya teman-teman ya. Terus nenekku sekarang itu malam teman-teman ya, pengennya disuapin, pengennya pokoknya malam lah gitu, mintanya dilayanin 24 jam gitu. Kalau kalau dianya itu nggak minum obat, pengennya pokoknya tangan kaki itu super males ya, super males bergerak. Terus aku bilang, ibu kamu sekarang, aku ya kondisinya sekarang aku itu ya, aku bilang teman-teman itu agak rewel gitu. Aku bilang makan itu minta disuapin, nggak mau jalan, nggak mau namanya gerak-gerak. Jadinya kamu suatu saat kalau dia itu tiba-tiba nggak bisa jalan, tiba-tiba cuma diranjang aja. Jadi saya mohon maaf, aku sudah berusaha, tapi namanya sifatnya orang tua, males gitu teman-teman. Jadi buat TKW baru, kalau ke Taiwan itu juga jangan cuma ngelihat di TikTok enak ya, oh Taiwan itu saldo, saldo yang bagi yang sudah orang lama ya, orang lama yang nggak ganti-ganti. Tapi seperti Mbak Santi ini orang lama ya, di dalam Mbak Santi sekarang itu dapat majikan baik, dapat effort, maksudnya dapat pelayanan baik sama majikan, libur bebas kapan aja, makan bebas. Dulu sama aja kayak anak-anak baru itu dapat majikan kayak gini. Tapi ya aku alhamdulillah ya teman-teman, selama aku di Taiwan nggak pernah namanya punya majikan itu apa namanya super pelit banget. Nanti kenapa kok apa namanya semangat selalu bikin konten, karena satu, aku sekarang juga jaga nenek, cuma jaga nenek, nggak ada banyak kerjaan. Satu lagi, nenekku itu sekarang itu malam nggak mau namanya keluar gitu. Kalau keluar itu dipaksa. Baru aku bilang gini teman, kalau kamu nggak mau keluar ya udah kamu ganti pembantu yang lain aja, jangan aku, bilang gitu teman-teman. Aku gini, demi nenekku ya teman-teman, aku rela ngomong kayak gitu. Ya suka dukanya Mbak Santi satu, kalau malam itu Mbak Santi harus agak bergadang lah. Namanya gaji jutaan itu kalau nggak dalam pekerjaan susah, pasti dalam pasien kita yang susah ya. Majikanku itu nggak banyak riwe gitu, tapi mulutnya majikanku itu orangnya baik, cuma agak cerewet gitu. Kalau masa apa-apa itu jangan banyak, jangan ini, jangan itu gitu. Males apa namanya, barangkali sudah terbiasa makan di luar ya teman-teman, karena dia kan dari Senin sampai Jumat itu kan kerja, dia cuma di rumah itu hari Sabtu sama Minggu gitu. Tapi hari-hari ini itu aku kasih request sama majikanku, kamu pengen makan apa biar kamu itu nggak merasa bosan dengan masakanku gitu. Aku pengen makan mie, ya udah aku masak mie. Terus kamu malamnya makan apa? Oh aku pengen makan itu pangsit babi gitu, kayak cuicao gitu. Terus kadang-kadang kita itu bikin apa namanya bubur, kita makan bubur semuanya kayak gitu teman-teman. Kadang-kadang kita makan, kalau makan cuicao berarti aku nggak makan nasi teman-teman. Tapi kalau dia makan cuicao, aku tuh bener-bener, kalau Mbak Santi itu nggak makan nasi satu hari itu merasa itu kayak perutku itu kayak berontak gitu. Orang Indonesia kalau satu hari nggak makan nasi itu berontak gitu teman-teman. Jadi nenekku sekarang itu apa-apa super males pokoknya teman-teman ya.
Jadinya suka dukanya seorang TKW itu teman-teman ya kayak gitu teman-teman. Harus sabar, telaten, inisiatif sama majikan. Majikan itu nggak kita bukan cari muka ya, tergantung teman-teman. Tapi di dalam Mbak Santi itu orangnya nggak suka cari muka. Kerjaanku kayak gini, kalau aku salah, tegur aku. Jangan pernah ngomongin aku di belakang gitu. Kalau mereka itu manjain nenek, boleh manjain, tapi harus tahu sikonnya gitu teman-teman ya. Karena satu, kita yang menjaga di 100%, kita yang jaga tiba-tiba kayak gini, entar takutnya apa ya, merasa kalau kita itu kurang perhatian sama nenek gitu. Artinya jadi TKW itu kenapa aku selalu mengamplop sama nenek, karena nenekku sekarang itu nggak banyak ngomong, nggak pernah tanya-tanya kenapa kamu kamera gini, nggak malu. Kalau dulu itu sering malu-malu, tapi sekarang itu suka banget sama kamera. Terus dia sekarang nggak suka ngomong, cuma ngamplop-ngamplop kayak gitu. Yang penting aku selalu konsisten, nggak menjelekkan majikan. Satu, aku cuma ngonten itu bukan karena embel-embel dari nenek aku, enggak teman-teman, biar teman-teman di sana tahu pekerjaannya Mbak Santi itu apa aja gitu. Jadinya biar teman-teman itu nggak bosen cuma melihat Mbak Santi itu makan aja, biar tahu pekerjaannya TKW selain makan, rutinitas apa aja, terus keluh kesahnya seorang TKW itu apa aja gitu teman-teman. Ya udah, semoga teman-teman dalam kesimpulan Mbak Santi ini teman-teman tahu suka dukanya seorang TKW itu kayak apa. Ya udah teman-teman. Nih, tuh, jemuranku. Mau bikin buburnya nenek aku. Aku bikinnya sedikit aja. Tidak lupa aku kasih ubi ya. Jadi enak pakai ini dulu, biar cepat. Orang tua itu paling suka dikasih ubi. Aku kasih kaldu ini ya teman-teman. Kaldu ini katanya ini bisa buat sup, ini bisa buat taruh di bubur ya. Biar itu apa, nenekku henting yang gitu. Kalau orang Indonesia mah nggak begitu suka kayak gini-gini, mending itu apa namanya, ikan digoreng dikasih sambal. Nah gini, sedikit biar terasa apa ya, kayak aku kasih separuh aja ya teman-teman ya ubinya. Kaldu jamur, garam sedikit, udah gitu aja. Kasih minyak sedikit biar enak. Ini teman-teman ya, nenek aku. Ini dicokin. Ya udah, semoga teman-teman dalam kesimpulan Mbak Santi ini teman-teman tahu suka dukanya seorang TKW itu kayak apa. Ya udah teman-teman, next video selanjutnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe-nya, like-nya, share kalau menganggap videonya Mbak Santi bermanfaat. Terima kasih. Kalau dalam pembicaraan Mbak Santi banyak yang salah, mohon dimaafin. Ngampun tenis sing akeh sing kathah ya. Ya udah, next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.